Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Yusron dengan NIM 212410102065. Di sini saya akan menerangkan dan mengerjakan soal-soal yang ada di modul 13 dengan materi join. Untuk soal-soalnya yaitu soal yang tidak di bold di sini. Soalnya sudah saya tuliskan di PostgreSQL. Langsung saja menuju ke PostgreSQL. Untuk soal yang pertama yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya berturut-turut berdasarkan nama kategorinya. Jadi untuk melihat ini yaitu pertama select, ini nama produk name, harga, unit price, dan nama kategori name, from, karena ini dimuat dari dua entity yang berbeda, maka kita menggunakan dua entity, yaitu entity produk dimisalkan P dan entity kategori dimisalkan C. Where ini di sini saya menggabungkannya dengan where untuk join nanti pada soal kedua. Untuk menggabungkannya yaitu where menggunakan kolom kategori ID, karena kategori ID ini termuat di dua entity ini, entity kategori dan produk. Jadi yang pertama itu kategori ID yang berada di entity C, karena kategori ID di entity C ini sebagai primary key dan pada entity produk bernilai foreign key. Jadi untuk menggabungkannya itu yang pertama ya, yang bernilai primary key dan yang kedua bernilai foreign key. Dan order by kategori name atau berdasarkan kategori name atau nama kategorinya. Kita lihat hasilnya. Bisa dilihat di sini nama produknya, harga, dan juga kategorinya. Di sini berdasarkan nama kategorinya yaitu urut abjad. Oke, selanjutnya soal yang kedua, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan serta tanggal pembelian berturut-turut berdasarkan nama perusahaan. Oke, yang ditampilkan adalah nama perusahaan, company name, ID transaksi, order ID, dan juga tanggalnya, yaitu order date. Dan menggunakan dua entity, yaitu entity customer dan juga entity order. Di sini menggunakan join ya, tidak seperti soal yang pertama menggunakan where. Untuk menggunakan join itu from customer C lalu dijoinkan dengan entity berikutnya yaitu order, on, dan kita samakan kolom yang termuat di kedua entity yaitu customer ID dan order by atau berdasarkan company name. Kita jalankan. Nah, di sini sudah termuat berdasarkan company name ya. Ini urut sesuai abjad dan sudah terlihat company name, order ID, dan order date. Oke, selanjutnya tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Oke, ini menggunakan entity order dan juga order detail atau detail order. Di sini kan sesuai di barang yang dibeli pada order tersebut ya, tidak menggunakan entity produk atau barang karena ID barang ini sudah termuat di order detail. Jadi ini sama ya seperti nomor 2 tadi, tapi tidak diurutkan. Langsung kita jalankan. Nah, ini ID ordernya, ini tanggalnya, dan juga ini ID produknya. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Jadi order ID produk ini ya di sini
sudah termuat di order detail. Jadi kita tidak perlu menggunakan entity produk. Oke, soal selanjutnya tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Oke, maka kalau seperti ini kita bisa menggunakan tiga entity ya. Kenapa di sini menggunakan 3 entity? Karena di sini ada tanggal order dan juga nama barang. Ini artinya kan menggabungkan entity order dan juga entity barang. Sedangkan di sini pada RD ini order dan juga barang produk itu tidak terhubung langsung. Di sini ada order detail, maka harus menggunakan 3 entity ini agar produk, order detail, dan order bisa tersambung. Untuk melihat ID order ini pertama select order, menggunakan di sini artinya order ID-nya dimuat dari tabel ya atau entity order. Jika order ID saja maka programnya akan error karena order ID ini termuat di 2 entity, yaitu entity order dan order detail. Jadi harus ditambahkan di depan titik order ID agar order ID-nya ini jelas berada di entity yang mana. Selanjutnya from order detail dimisalkan OD dan juga produk dimisalkan P. Di sini menggunakan where ya, tidak menggunakan join. Nanti soal selanjutnya menggunakan join. Where order ID sama dengan order ID pada order detail. Ini menggabungkan entity order dan order detail. Lalu untuk menggabungkan pada entity produk, kita menggunakan produk ID, yaitu produk ID pada entity produk dan pada entity order detail. Oke, kita jalankan. Akan termuat order ID-nya, order date atau tanggal pemesanan, nama produk, dan harganya. Oke, selanjutnya tampilkan nama employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Oke, kita lihat di sini employee dan juga teritori ini tidak terhubung langsung. Ada employee territories di sini. Dan di employee territories ini tidak termuat negara dari atau kota dari employee ini. Maka kita gunakan 3 entity, yaitu employee, employee territory, dan territory. Oke, untuk query-nya seperti ini. Di nama lengkap employee, kita menggunakan first name digabung dengan last name, diberi nama full name, dan juga territory description, karena pada entity territory di sini dituliskan kolomnya territory description dan dimuat dari entity employee diperhatikan dan digabung dengan employee territory di barang digabung menggunakan kolom employee ID dan digabungkan lagi dengan entity territory dan menggabungkannya dengan territory ID. Nah, sudah terlihat ini nama lengkap dari employee-nya dan ini adalah tempat employee tersebut bertugas atau teritorinya. Oke, soal selanjutnya tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Oke, di sini kita menggunakan entity customer, order, dan juga shipper. Kita gabungkan dulu order customer dengan menggunakan customer ID dan shipper ini menggunakan shipper ID yang digabungkan dengan
order. Di order itu namanya bukan shipper ID ya, tapi ship via. Nah, di sini ya, ini ship via. Ship via ini memuat ID dari shipper di entity order. Kita jalankan. Ini terlihat company name-nya, order ID, order date-nya, dan juga nama pengirimnya. Nama pengirimnya ini nama perusahaannya. Oke, selanjutnya tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Oke, di sini kita menggunakan entity supplier, produk, dan juga kategori. Karena supplier dan kategori ini tidak terhubung langsung. Supplier ada produk terlebih dahulu, lalu terhubung dengan kategori. Oke, kita hubungkan dulu supplier dengan produk dengan indikator supplier ID, di mana primary key pada entity supplier, foreign key pada entity produk, dan digabungkan lagi dengan entity kategori menggunakan indikator kategori ID. Jalankan. Maka sudah terlihat ya kategori ini, company name-nya, ini nama perusahaan atau nama suppliernya, dan kategori produk yang disuplainya. Oke, selanjutnya ini bersyarat atau kolom yang ditampilkan itu spesifik ya, tidak semua kolom ditampilkan, tidak semua data ditampilkan. Oke, yang pertama tampilkan nama-nama produk, harga, serta kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Ini menggunakan dua entity saja, yaitu entity produk dan entity kategori. Kita gabungkan menggunakan indikator kategori ID, di mana primary key-nya di entity kategori dan foreign key di kategori entity produk, dan select-nya menampilkan produk name, unit price, dan kategori name. Dan juga memuat kategori name-nya ini saja. Jadi yang ditampilkan nanti yang kategorinya ini beverage dan harganya itu di bawah $10. Kita jalankan. Oke, hanya dua data saja ya, yaitu data yang kategori name-nya beverage dan harganya kurang dari $10. Ini 4,5 dan $7,75. Oke, selanjutnya yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian berturut-turut berdasarkan tanggal pembelian. Oke. Jadi di sini kita menggunakan entity customer dan juga entity order. Kita gabungkan entity customer dan order join dengan indikator customer ID, di mana menampilkan company name, order ID, dan order date, dan syaratnya yaitu country, ini country dari perusahaan customer-nya ya, atau biasa lebih jelasnya kita tambahkan di depannya agar menunjukkan country-nya itu untuk entity customer, I like USA, atau nanti USA saja yang ditampilkan, dan juga di bawah atau kurang sebelum tahun 1997 dan diurutkan berdasarkan tanggalnya. Oke, kita jalankan. Oke, ini dia nama-nama customer dari USA, atau untuk lebih jelasnya kita tampilkan juga ya country-nya. Country. Oke, di sini terlihat ya country dari customer ini
USA semua, tidak ada yang di luar USA, dan juga tanggalnya itu sebelum 1997 nih, 96, 96 semua. Dan urut di sini dari bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, selanjutnya yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper. Ini seperti yang tadi ya, tapi lebih spesifik yang mengirimkan barang untuk order tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee yang dilakukan setelah tahun 1997. Di sini saya menggunakan 4 entity, yaitu entity customer, entity order, entity shipper, dan employee. Entity customer ini untuk membuka ini company name pada customer, untuk order ini order ID dan order date, lalu entity shipper ini untuk nama shippernya atau nama pengirimnya, nama perusahaan shippernya, dan entity employee ini untuk syaratnya, di mana alamat atau negara asal employee itu sama dengan negara asal dari shippernya. Kita jalankan. Oke, atau untuk lebih jelasnya kita lihat country dari employee dan juga country dari customer. Jadi kan barang untuk order tujuan pengiriman. Tujuan pengiriman ini kan ke alamatnya customer ya, jadi negaranya yang sama dengan customer. Jadi yang mengurus orderan ini negaranya sama dengan orang yang mengorder. Dan orderan itu dilakukan setelah tahun 1997. Oke, kita jalankan. Nah, ini country dari employee yang sebelah sini dan country dari customer sebelah sini sama ya. Ini USA, 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 UK, UK, jadi sama. Dan dilakukan setelah tahun 1997, yaitu di sini 1998, 98, 98 semua ya. Oke, selanjutnya ini soal terakhir, yaitu untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, ini menggunakan 3 entity juga, yaitu entity supplier untuk melihat company name dari atau nama suppliernya, produk untuk menyambungkan karena supplier dan kategori itu tidak tersambung langsung, ada produk di antaranya. Jadi menggunakan produk, menggunakan ini, dan juga untuk indikatornya menggunakan supplier ID dan kategori ID, dan spesifiknya itu produk yang harganya 5-10 dolar. Oke, kita jalankan. Jadi ini produk-produk yang harganya 5-10 dolar, dan ini dia company name-nya, supplier yang mengirimkan, dan juga kategori produknya. Untuk lebih jelasnya kita tampilkan produk name-nya saja ya. Harganya saja. Biar lebih jelas harganya itu di antara 5-10 atau tidak. Oke, di sini harganya nggak ada yang lebih dari 10 dan kurang dari 5 ya. Ini 10, 6, 9,2, 10.
Jadi tidak ada yang 11 atau 4 dan kurang dari 4 atau lebih dari 10, ya seperti itu. Oke, sudah terselesaikan semua ya. Sekian dari saya penjelasan mengenai modul 13 join dan juga untuk melihat ini ya soal-soalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.